Hai hai hai, kita kembali lagi ingin membicarakan mengenai, semangat hidup. Eee, ya sebelumnya mau cerita dulu, kemarin aku udah janji mau bikin YouTube untuk menjelaskan bagaimana supaya kita semangat hidup. Cuman kemarin, nggak jadi buat YouTube-nya karena kemarin satu harian goes keliling-keliling naik sepeda 100 kilometer lebih. Wah lumayan sama si Bro Wira. Ya, tapi setidaknya semenjak saya bilang mau jadi YouTuber, satu hari saya akan mengusahakan ada posting satu video. Jadi kemarin postingannya adalah mengenai keliling-keliling naik sepeda goes. Nah, jadi baru hari ini akan saya sharing mengenai bagaimana kita semangat hidup. Kemarin kita udah cerita apa yang menyebabkan kita tidak semangat untuk hidup. Ya, terutama karena kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kekecewaan. Kekecewaan itu yang membuat kita tidak semangat hidup. Banyak sekali penyebab-penyebab kekecewaan. Intinya karena kekecewaan, kegagalan, eee, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ingin dicapai tapi tidak tercapai, itu yang membuat kita tidak semangat untuk hidup. Intinya kecewa karena ada sesuatu yang tidak tercapai. So, gimana supaya kita bisa semangat hidup? Jadi poin utamanya, kita harus mengerti dulu penyebabnya tadi. Jadi penyebab kekecewaan itu adalah suatu keinginan, keinginan yang tidak tercapai. Jadi ada Sang Buddha mengatakan bahwa hidup ini adalah penderitaan. Eee, Semakin besar keinginan kita, maka akan semakin besar kekecewaan. Jadi, apakah artinya kita tidak boleh mempunyai keinginan? Apakah artinya kita tidak boleh memiliki suatu cita-cita, suatu impian? No no no, bukan seperti itu. Eee, ada yang bilang kita harus memiliki impian yang besar, sehingga impian yang besar itu akan menutupi, eee, halangan, rintangan, ataupun, kendala-kendala yang kecil di depannya. Karena impian kita besar, jadi kendala yang kecil nggak kelihatan. It's okay, boleh, bener, tapi harus ada sesuatu yang lebih mendasari lagi. Jadi, kalau kita bilang supaya kita bisa semangat hidup, ya kita harus punya tujuan, tujuan yang besar. Semangat ya, memiliki suatu tujuan yang besar yang ingin kita capai, baru kita punya semangat. Tapi jangan salah, kalau kita punya tujuan yang jauh ke depan, yang cita-citanya sangat besar sekali, kita ingin mencapai tujuan itu, kita ingin mencapai cita-cita itu, tapi ketika kita gagal lagi untuk mencapai suatu impian itu, impian cita-cita yang besar itu, kita gagal, apakah itu kita bisa tidak kecewa? Apakah kita masih tetap bisa bersemangat? Karena belum tentu. Ya mungkin banyak yang selalu gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, tapi akhirnya tetap mereka kecewa, mereka akhirnya putus asa dan tidak semangat. Jadi bolak-balik, nggak semangat, harus punya cita-cita biar semangat, tapi cita-cita nggak tercapai jadi nggak semangat lagi. Jadi harusnya gimana? Jadi yang harus lebih mendasar, kita harus menyadari pertama emang itu adalah proses. Kegagalan adalah proses dalam kehidupan ini. Nggak ada satu yang instan langsung bisa berhasil. Jadi kita hidup selalu penuh dengan tantangan, penuh dengan apa yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi, nah jadi gimana supaya kita bisa tetap semangat dengan impian kita, semangat untuk mencapai cita-cita kita, semangat untuk mencapai sesuatu yang kita tuju. Poin utamanya adalah ego, masalah di ego. Uh, Kalau kita selalu berpikir mengenai diri kita sendiri, kalau kita berpikir untuk mencapai impian itu adalah untuk kita sendiri, otomatis kita akan selalu merasakan kecewa. Tapi kalau kita mengimpikan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu itu adalah untuk orang lain, untuk orang yang kita cintai, bukan untuk diri kita sendiri, di situ ego kita sudah tidak ada. Ketika ego itu sudah tidak ada, barulah kita memiliki semangat untuk mencapainya. Semakin besar cita-cita kita, semakin besar ego kita, karena kalau yang kita cita-citakan adalah untuk diri kita sendiri, maka disitulah kegagalan akan menyebabkan kecewaan, akan menyebabkan kita untuk tidak semangat hidup. Tapi beda halnya ketika yang kita cita-citakan adalah untuk orang lain, untuk orang yang kita cintai. Ketika kegagalan itu tidak kita capai, kita akan tetap bersemangat untuk mencapainya. Mungkin terdengar sedikit naif, sedikit basa-basi, tapi seperti itulah. Karena kita manusia adalah diciptakan untuk memberi, bukan menerima. Kalau kita berpikir untuk diri sendiri, berarti kita selalu berpikir untuk menerima. Lain halnya kalau kita berpikir untuk memberi. Ya, contoh simpelnya misalkan mencari uang. Kalau kita mencari uang untuk diri kita sendiri, kita ingin kaya.
cukup sampai di situ kita ingin kaya, kita selalu mencari kekayaan, kita ngejar uang, kita ngejar itu, ya di situ banyak sekali hambatan, rintangan yang menyebabkan kita nggak berhasil untuk mengejar uang itu sendiri, mengejar kekayaan itu sendiri. Karena kita ego, hanya untuk diri kita. Lain halnya kalau misalkan kita cerita, saya ingin mencari uang untuk kita berikan lagi, memberikan kehidupan untuk keluarga, memberikan kehidupan untuk karyawan kita, untuk memberikan kebaikan untuk orang lain, maka motivasinya akan beda. Ya tetap kita untuk memberikan kehidupan itu ya kita tetap harus mencari uang kan, tapi motivasinya beda karena bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Uh, jadi poin utama kita harus menyadari itu dulu. Untuk kita bisa semangat kita harus memiliki cita-cita yang besar, tapi bukan didasari oleh ego untuk diri kita sendiri, tapi cita-cita yang besar untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk dunia. Mungkin itu dulu. Kemudian mungkin besok atau ya kita usahakan besok kita bisa cerita lagi soal semangat hidup. Semangat hidup yaitu bagaimana tipsnya, bagaimana caranya yang dari tidak semangat mulai bersemangat lagi. Salah satunya adalah goes. Oke, kita bercerita besok. Hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga memberi pencerahan. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, like, subscribe, komen, and share. Masih belum fasih. Maklum, masih baru. Thank you.